Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar di keperawatan anestesi, baik itu pre, intra, dan post anestesi. Sebelum masuk ke subpokok bahasan, yang pertama kita harus tahu dulu tentang outcome dari tujuan pembelajaran di mata kuliah di konsep dasar keperawatan anestesi. Yang pertama, setelah mahasiswa belajar tentang konsep dasar anestesi, mahasiswa dapat mengetahui tentang konsep-konsep dasar, kemudian definisi dari anestesi, kemudian mahasiswa juga dapat mengetahui tentang mutu standar pelayanan khususnya di anestesi, baik pre, intra, dan post. Kemudian mahasiswa juga dapat mengetahui tentang konsep-konsep di peri operatif. Baik, kita masuk ke subpokok bahasan yang pertama terkait dengan konsep dasar di anestesi. Konsep dasar anestesi itu ada meliputi beberapa konsep. Yang pertama adalah memberikan pelayanan anestesi, analgesik, dan sedasi yang aman, efektif, manusiawi, dan memuaskan bagi pasien yang menjalani pembedahan, prosedur medik atau trauma yang menyebabkan nyeri, kecemasan, dan stres psikis lainnya. Tujuan yang kedua dari konsep dasar anestesi adalah untuk menunjang fungsi vital dari tubuh, terutama jalan nafas, pernafasan, perdarahan, dan kesadaran pasien yang mengalami gangguan atau ancaman jiwa karena menjalani prosedur medik atau trauma dan penyakit-penyakit lain. Kemudian tujuan yang berikutnya dari konsep dasar anestesi adalah untuk melakukan reanimasi dan resusitasi jantung, paru, otak, atau dinamakan Basic Advanced Prolonged Life Support pada kegawatan yang menghantam jiwa dimanapun pasien berada, bisa di ruang gawat darurat, kamar bedah, ruang pulih sadar, ruang intensif, atau ICU. Jadi perawat anestesi atau dokter anestesi bisa melakukan basic advanced life support pada pasien-pasien yang memerlukan di ruang apapun. Yang berikutnya adalah untuk menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, asam, basa, dan metabolisme tubuh pada pasien yang mengalami gangguan atau ancaman jiwa dikarenakan menjalani prosedur medik, trauma, atau penyakit lain. Kemudian mampu mengatasi masalah nyeri akut, baik di rumah sakit, yang disebabkan karena pembedahan, trauma, maupun nyeri dari persalinan. Kemudian tujuan yang berikutnya dari konsep dasar anestesi adalah untuk menanggulangi masalah nyeri kronis, nyeri yang menahun, khususnya pada pasien-pasien yang mengalami penyakit kanker dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah memberikan bantuan terkait dengan terapi pernapasan atau oksigenasi. Kita masuk ke definisi dari anestesi. Definisi dari anestesi. Anestesi merupakan suatu pembiusan yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya an atau tidak ataupun tanpa, dan atheotos yang artinya adalah persepsi atau kemampuan untuk merasa. Secara umum berarti suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada bagian tubuh. Kemudian anestesiologi merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang mendasari berbagai tindakan yang meliputi pemberian anestesi maupun analgesik, pengawasan keselamatan pasien di operasi maupun tindakan lainnya, bantuan hidup resusitasi, perawatan intensif pada pasien gawat,
Kemudian memberikan terapi inhalasi dan penanggulangan pada nyeri yang sifatnya kronis atau menahun. Kemudian kita masuk ke subpokok berikutnya, yaitu tentang perawat-perawat apa saja yang berada di ruang operasi. Yang pertama ada perawat administratif. Perawat administratif merupakan perawat yang berperan dalam pengaturan manajemen atau penunjang pelaksanaan khususnya di ruang pembedahan. Biasanya terdiri dari perencanaan dan pengaturan staf, kolaborasi penjadwalan pasien bedah, perencanaan manajemen material, dan manajemen kinerja. Itu adalah tugas dari perawat administratif. Yang berikutnya adalah perawat instrumen. Perawat instrumen ini merupakan perawat yang memiliki tanggung jawab terhadap manajemen instrumen pada saat operasi dan setiap jenis tindakan pembedahan. Kemudian ada perawat sirkules. Perawat sirkulasi merupakan perawat yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya perlengkapan yang dibutuhkan oleh perawat instrumen dan mengobservasi pasien tanpa menimbulkan kontaminasi terhadap area-area yang steril. Kemudian ada penata anestesi. Penata anestesi ini adalah perawat dengan pendidikan perawat khusus yang memberikan anestesi kepada pasien. Peran utama sebagai perawat anestesi pada tahap praoperatif adalah memastikan identitas pasien yang akan dilakukan pembiusan dan melakukan medikasi pra-anestesi. Kemudian pada tahap intraoperatif, perawat anestesi atau penata anestesi ini bertanggung jawab terhadap manajemen pasien, instrumen, dan obat bius untuk membantu dokter anestesi dalam proses pembiusan sampai pasien sadar penuh setelah operasi. Kemudian ada perawat ruang pemulihan atau recovery room. Pada pelaksanaan operasi, perawat anestesi yang ada di ruang pemulihan berperan pada hampir seluruh pembiusan umum. Perawat anestesi dapat melakukan tindakan prainduksi, pembiusan umum, dan sampai pasien sadar penuh di ruang pemulihan. Jadi tugas dari perawat anestesi atau penata anestesi dimulai dari operasi, dari mulai pengkajian, kemudian masuk ke ruang operasi, melakukan pembiusan, memonitoring, kemudian keluar setelah selesai operasi di ruang recovery room. Itu adalah tugas dari penata atau perawat anestesi. Selanjutnya kita akan membahas tentang mutu pelayanan anestesi. Mutu jaminan pelayanan kesehatan merupakan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur serta menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar serta diberikan secara aman dan memuaskan norma dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintahan serta masyarakat. Ini adalah konsep secara umum. Kemudian pelayanan anestesi perioperatif. Pada pelayanan anestesi perioperatif merupakan pelayanan anestesi yang mengevaluasi, memantau, dan mengelola pasien pra, intra, dan pasca anestesi, serta terapi intensif dan pengelolaan nyeri berdasarkan keilmuan yang multidisiplin.
Pada pre-anestesi, apa yang dilakukan oleh perawat anestesi? Pada semua pasien yang akan dijadwalkan menjalani tindakan pembedahan harus dilakukan persiapan dan pengelolaan perioperasi secara optimal oleh dokter anestesi. Kunjungan pre-anestesi pada tindakan bedah akan efektif dilakukan 1 hari sebelum operasi, dan pada operasi darurat dilakukan pada saat prainduksi atau di ruang penerimaan pasien. Jadi, memonitoring pasien pada saat sebelum dioperasi paling efektif adalah 1 hari sebelum hari H menjelang operasi. Jadi, dokter anestesi dan penata anestesi akan memantau, mengkaji pasien yang akan dilakukan tindakan operasi 1 hari sebelum hari H. Jadi akan berkunjung ke ruangan-ruangan rawat inap di mana pasien ini bertempat, atau ruangan-ruangan yang memang ada pasien-pasien yang akan dilakukan operasi. Kemudian dokter ini dan perawat anestesi melakukan anamnesa, pengkajian yang mendasar terkait dengan tindakan-tindakan anestesi. Jadi pada saat besok akan dilakukan pembiusan, pasien ini sudah siap dan dokter juga sudah tahu tentang resiko ataupun kondisi pasien yang akan dilakukan pembiusan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya pengelolaan pre-anestesi adalah yang pertama, mampu mengkonfirmasikan pada pasien dengan tindakan bedah dan tindakan anestesi yang akan dilakukan, resiko yang mungkin terjadi, dan alternatif tindakan anestesi lain jika ada penyulit. Jadi, manfaat dari kunjungan sebelum hari H tadi, observasi sebelum hari H adalah mengkonfirmasi pasien dan memastikan pasien terkait dengan tindakan-tindakan yang besok akan dilakukan, sehingga akan meminimalkan resiko terjadinya gangguan-gangguan yang mengancam, khususnya yang mengancam nyawa pada pasien akibat adanya penyulit atau penyakit-penyakit penyerta. Yang berikutnya, mengkonsultasikan dengan dokter spesialis lain untuk mengantisipasi adanya penyulit sistemik yang ada pada pasien. Ya, jadi kalau didapatkan pada pasien yang akan dioperasi, ditemukan bahwa pasien A mempunyai gangguan atau riwayat hipertensi ataupun riwayat jantung, maka pasien atau dokter anestesi ini akan terlebih dahulu mengkonfirmasi atau memberikan informasi ke dokter spesialis jantung untuk memberikan terapi atau alternatif lain sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Yang berikutnya adalah dapat melakukan antisipasi masalah yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa fasilitas dan tenaga yang tersedia cukup terlatih untuk melakukan perawatan perioperatif. Kemudian, mampu memastikan bahwa penderita dipersiapkan dengan tepat untuk tindakan anestesi dan pembedahan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penyulit yang mungkin ada. Kemudian, mampu mendapatkan informasi tentang keadaan pasien sehingga dapat merencanakan teknik anestesi yang tepat. Kemudian, mampu melakukan premedikasi dan menyediakan obat-obatan profilaksis yang mungkin diperlukan. Jadi, sebelum dilakukan anestesi, kita harus terlebih dahulu mengetahui kondisi pasien
untuk dapat menangani masalah-masalah yang mungkin terjadi. Ya, contohnya ada premedikasi di awal atau ada obat-obat yang mungkin harus diberikan sebelum dilakukan anestesi. Mungkin obat-obat pasien-pasien yang mengalami hipertensi, jadi obat untuk menurunkan tekanan darah supaya normal terlebih dahulu, jadi sebelum dioperasi tekanan darahnya sudah normal dan sebagainya. Kemudian masuk ke standar mutu pelayanan keperawatan anestesi. Ada pre-anestesi. Pre-anestesi itu dipersiapkan di poliklinik dan bisa juga di ruang perawatan. Persiapan di ruang perawatan dilakukan dengan pemeriksaan pasien sebelum tindakan anestesi di ruang perawatan. Persiapan di ruang persiapan IPS dilakukan dengan serah terima pasien di kamar operasi. Persiapan di kamar operasi dilakukan dengan pemeriksaan persiapan atau identitas pasien, kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi. Jadi pada pre-anestesi, persiapan pasien ini bisa dilakukan di poliklinik, bisa juga dilakukan di ruang perawatan, kemudian dipersiapkan di ruang operasi sampai dengan pasien ini menuju kamar operasi, dari mulai identitas pasien, anamnesa, pengkajian, pemeriksaan penunjang, hasil laboratorium, dan sebagainya. Kemudian maintenance anestesi. Apa saja yang harus di maintenance pada saat di anestesi? Yang pertama adalah pasien-pasien yang sudah di anestesi harus dipantau tanda-tanda vital pasien mungkin setiap saat, jadi harus ditunggu. Perawat dan dokter anestesi harus menunggu pasien-pasien yang operasi untuk memonitor tanda-tanda vital atau hemodinamik. Cara memonitoringnya dengan melihat bedside monitor, ya, khususnya pada pasien-pasien yang menggunakan general anestesi. Yang kedua adalah memantau temperatur atau suhu tubuh, sama tanda-tanda vital, respiratorik, suhu, respirasi rate, MAP, dan yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya memantau alat bantu anestesi. Bisa saja pasien ini menggunakan alat bantu berupa ventilator atau mesin untuk membantu pernapasan pasien, karena pasien ini menggunakan anestesi general anestesi. Kemudian memantau produksi urin. Jadi pasien-pasien ini biasanya dipasang kateter sebelum dilakukan anestesi atau operasi. Kemudian memantau terjadinya perdarahan. Jadi perdarahan pada saat pada saat operasi itu juga jadi tanggung jawab dari penata, perawat, atau dokter anestesi. Kemudian jangan lupa dokumentasi. Jadi semua yang kita lakukan dari mulai memonitor TTV, perdarahan, produksi urin, suhu, dan sebagainya itu harus terdokumentasi di buku rekam medis pasien pada saat operasi. Kemudian pada saat setelah selesai atau pasca anestesi, pasien ini dilakukan dipindah dari kamar operasi menuju ke ruang recovery room. Apabila dengan general anestesi, pasien dilakukan general anestesi, maka dilakukan penilaian dengan ADLT score. Kemarin sudah dibahas di pembahasan yang pertama, ada skala motorik, ada 5 skala motorik yang nilainya 0 sampai 2. Ya, jadi jika wajib pasien-pasien dengan general anestesi yang dibius total, maka harus dikaji dengan ADLT score. Kalau sudah nilai skornya sekitar 7 sampai 10, maka pasien ini sudah boleh dipindah ke rawat inap. Apabila pasien dilakukan dengan regional anestesi, maka dilakukan penilaian dengan Brummage scale. Kemarin juga sudah
skor di Bromley Scale ya. Regional anestesi biasanya spinal atau dibius separuh atau sebagian dari tubuh, anggota tubuh dari abdomen ke bawah itu dilumpuhkan, abdomen ke atas itu sadar. Jadi pasiennya setelah selesai operasi itu sudah dalam kondisi sadar ya, berbeda dengan general anestesi. Kemudian yang terakhir, dokumentasi. Jadi apa saja yang kita lakukan mulai dari pengkajian Aldred Score atau Bromley Scale, kemudian mengkaji di ruang recovery room, kita harus melakukan dokumentasi. Baik, tadi sudah dijelaskan dari mulai konsep dasar anestesi, kemudian definisi anestesi, kemudian masuk ke ruang perawatan kamar bedah, ya, kemudian standar mutu sampai perawatan pre-anestesi, intra dan pasca anestesi. Nanti mahasiswa bisa mencari materi terkait dengan konsep dasar di anestesiologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.